Halo guys, selamat kembali di channel GKSTD ya. Di video kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai mouse yang barusan saya beli, dan videonya itu kemarin sudah tayang. Nah, saya akan membahas lebih dalam karena di video yang kemarin itu saya lupa membahas tentang apa-apa aja ya yang ada di mouse tersebut gitu ya. Nah, di sini saya samping-sampingkan dengan mouse bisnis ya, mouse bisnis dari Logitech B100 kalau nggak salah itu tipenya. Ini sudah saya copot-copot juga stikernya gitu. Dan menurut saya sebagai pengguna itu ya, pengguna pula sebagai player Dota gitu ya, saya main Dota terus, tidak ada game lain kecuali main game yang bajakan gitu ya, seperti Cyberpunk ya. Tapi jangan membajak ya, kalian sebisa mungkin memainkan yang officialnya dari Steam mungkin contohnya gitu ya. Ya karena ya itu sendirilah ya, saya bokek jadi tidak ada duit buat beli game, tapi beli ini ada duitnya ya, memang sial. Oke, langsung saja kita kembali ke video ini. Itu hanya sesi hiburan. Nah, mengapa saya bongkar yang B100 ini, Logitech B100? Karena saya juga sudah pernah bongkar ini tapi tidak dikamerakan karena sekali lagi susah untuk merekamnya. Nanti tidak maksimal hasilnya ya. Kapan memangnya video ini pernah maksimal gitu ya? Kapan cuy? Jadi percaya saja itu untuk kliknya ini dia itu tidak linear ya. Maksudnya apa? Klik tombol ininya yang di sampingnya ini, dia tidak linear seperti ini karena dia itu menggunakan sistem seperti ini ya sistemnya ya. Nah, ini dia itu mengunci di sini ya. Jadi pas kita pegang pencet key seperti ini, nah ini dia tuh ada motionnya. Sial motion ya. Semoga kalian mengerti ya. Motionnya seperti ini. Nah, terus ininya otomatis di sini juga ikut bergerak dan menekan tombol yang ada di sini gitu ya. Jadi feel-nya itu agak apa ya? Ada pre-travel. Nah, ya walaupun sedikit gitulah ya. Nah, tapi cukup oke lah ya. Dan nah, kembali lagi ya untuk scroll wheelnya. Sebagai pemain ya, player Dota gitu ya, saya itu sering memencet mouse 3, tombol mouse 3 yaitu ini, dipencet gitu ya. Nah, untuk mekanisme yang ini, untuk yang Logitech B100 yang asli gitu ya, kalau palsu sih ya sama aja dengan yang ini ya, mekanismenya ya. Nah, itu tuh mekanismenya seperti ini ya. Jadi kalau kalian pencet tengahnya itu, scroll wheel tengahnya itu lebih terasa lebih linear dan lebih enteng. Ya tergantung lah, kalau kalian mau super enteng, pegas yang di sini itu kalian lepas aja gitu ya. Nah, itu bakal lebih enteng lagi. Dan ini penempatan ininya, karetnya juga saya lepas jadi agak ke bawah ya itunya. Nah, jadi tidak ada tonjolan gitu ya. Gitu. Kalau ini sangat menonjol dan mekanisme masih murahan gitu lah ya. Ya mungkin cost cuttingnya gitu juga sebenarnya bisa sih bikin mekanisme seperti ini juga. Tapi encodernya itu kayaknya mahal ya, encodernya kayaknya sih. Soalnya ya harusnya tidak terlalu mahal gitu ya. Mungkin reliability-nya gitu ya yang kurang ya. Kalau ini berdebu, ini kan pakai optik ya, optical sensor gitu ya. Jadi kalau optiknya berdebu atau lampunya berdebu, itu bisa menimbulkan masalah scroll wheel gitu. Nah, untuk mekanisme scroll wheel yang ada di sini itu saya bilang tradisional dan murahan karena dia itu masih menggunakan seperti ini ya. Nah, di sini ini PCB-nya.
PCB. Terus ini encodernya di solder langsung ke PCB. Jadi di sini ada shaft ya, ada shaft yang masuk ke encodernya itu biar bergerak, yang bisa ditranslatekan ke bahasa komputer. Jadi kalian bisa scroll sebuah website ke atas dan ke bawah. Itu kalian kalau pencet setengahnya sini itu terasa berat karena apa? Yaitu hukum momentum tadi, momentumnya ya. Bukan momentum, saya ingat dulu. Saya lupa apa namanya itu. Pokoknya kalau tekanan di sini dan ingin mengapply sesuatu di sini, itu akan lebih berat ya karena di sini ada jarak ya. Nah, ada jarak di sini, jarak X gitu ya. Nah, ini jadi tenaga yang kita butuhkan lebih berkali-kali lipat. Kalau yang di sini itu kan dia tuh ada slotnya di sini ya. Mekanismenya tuh sangat smooth ya. Nah, kalau yang mekanisme seperti ini saya coba sketsakannya itu seperti ini ya. Ini scroll wheel dan ini bagian ini. Dia itu satu kesatuan gitu ya untuk memegang rodanya ini. Roda ini gitu ya. Dia satu kesatuan, jadi dan apa ini? Ini itu seperti relnya ya, rel itu. Jalurnya supaya dia itu tidak mencong-mencong gitu ya, tidak keluar jalur, harus linear gerakannya. Jadi kalau dipencet ini, pencet mouse ini, nah dia tuh akan menggerakkan ini dan memencet sebuah tombol gitu ya. Nah, jadi lebih ringan yang ini gitu. Tapi dari segi kenyamanan handling, saya memang lebih suka yang ini ya, yang Nova V4. Jadi untuk mouse ini itu saya rasa cocoknya untuk FPS gitu ya, yang tidak perlu ini mouse 3-nya, tombol mouse 3. Saya tidak tahu nih apa tombol scroll wheel gitulah ya. Nah, di tengah-tengah ini berat sekali ya, sangat berat karena itu tadi ada ekstra tambahan karena ada jarak tertentu gitu ya untuk sampai ke tombolnya tersebut, mouse 3-nya. Kalau di sini kan dia gerakannya linear ya. Jadi tidak perlu ada ya gerakan tertentu lah ya. Nah, jadi kesimpulannya apa gitu ya. Kalau kalian tahu mouse yang gaming dan menggunakan mekanisme seperti ini dan murah gitu, bolehlah kalian tulis di kolom komentar gitu ya. Karena agak nyesek juga ya, masa saya main Dota itu masih pakai ini loh. Masih pakai mouse bisnis ini, dan ya segitu aja sih, tergantung skill lah ya. Kalau cupu ya cupu aja gitu. Dan yang ini untuk penggunaannya FPS gitu ya, main game Cyberpunk. Nah, saya pakai ini gitu ya. Untuk ekstra buttonnya itu mungkin bisa untuk lempar bom dan untuk injeksi adrenalin gitu ya. Nah, ini juga ada pengaturan DPI-nya, kalian bisa pakai di tengah-tengah sini. Dan untuk fitur wirelessnya dia ada 3 mode, yaitu pakai dongle, USB, yang off itu harusnya diganti USB aja ya, dan Bluetooth gitu ya. Ini yang polling rate-nya sudah saya jelaskan di video kemarin, itu bisa sampai 1000 Hz gitu. Dan ini adalah gimmick ya. Nah, 2 kontak point ini adalah gimmick untuk mengecas charging dock-nya itu. Seperti yang saya bilang ya, saya tidak menggunakan charging dock karena lebih enak dipasang kabel, terus kalian bisa ngecas sampai menggunakan mouse ini. Dan oh ya, di sini itu ada bagian yang saya trim ya. Nah, ini yang saya trim itu berupa charging portnya ya. Nah, ini kan saya buat sketsanya seperti ini. Nah, yang di awalnya tuh ada ininya, ada notch-nya ini, ada notch-nya. Jadi saya pakai USB Type C biasa, itu tidak masuk karena terlalu sempit ya jarak ininya ya. Nah, jarak ininya terlalu sempit. Jadi saya potong ini. Nah, saya potong.
jadinya ndak ada, dan ya semua USB bisa masuk. Mungkin ya masukkan untuk press play-nya. Kalau mendengar, ngapain juga dengar channel ini ya gitu, aneh juga saya. Nah, jadi ini lihat ada bagian yang saya trim itu di sini nih. Nah, supaya semua USB bisa masuk untuk mengecas ini benda gitu. Dalam paket penjualan kalian juga dapat ekstra kakinya PTFE, tapi karena sudah saya bongkar yang PTFE yang itu sudah tidak bisa dipakai ulang ya, karena PTFE yang ini mudah sekali berubah bentuk kalau kalian mencongkel-congkelnya gitu. Congkelnya harus hati-hati gitu ya. Mungkin dipanaskan dulu pakai hair dryer, baru kalian lepaskan pelan-pelan gitu lah ya. Jangan seperti saya ya, tidak ada hair dryer, jadi saya membabi buta saja gitu. Jadi tidak bisa dipakai lagi. Yang spare-nya sudah saya pasang ke sini. Dan ini ada dapat extra grip tape gitu ya. Maksudnya bukan ekstra gitu. Ekstra di sini maksudnya kalian dapat grip ekstra tambahan kalau pakai ini gitu ya. Ya kalian mengerti lah ya soal yang begituan. Dan kalian mendapatkan ya itu kabel Type C-nya. Ini yang saya bilang tuh ya. Di sini ada coakan ya khusus untuk yang itu tadi. Notch-nya yang di port charging itu. Nah, memang di sini spesial gitu ya. Jadi ya kenapa kalian melakukan ini ya? Seperti itu. Jadi dengan adanya notch-nya yang saya buang, itu semua USB bisa masuk. Mungkin kalian juga bisa terapkan. Tapi hati-hati ya kalian mengikisnya atau memotongnya. Jangan sampai kepotong yang lain gitu. Jadi hati-hati, lakukanlah dengan resiko Anda sendiri gitu ya. Nah, untuk software untuk mengatur-ngaturnya saya tidak akan menjelaskan software-softwarenya ya, karena saya rasa softwarenya cukup simple untuk dimengerti. Mungkin saya akan taruh linknya untuk mendownloadnya di bawah. Nah, di sini ya kalian bisa lihat ini ada banyak ya. Kalian cari saja di Google, press play download Google di link pertama ini ya. Kalian buka new tab atau terserah lo ya. Nah, ini ada Nova 4, ada driver ya. Sebenarnya ini bukan driver ya, tapi ya nggak apa-apa lah, kalian download saja ini yang driver download. Mungkin saya akan sertakan di deskripsi juga. Dan oke, that's it. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan ya, pengalaman saya dan pemikiran saya mengenai mouse gaming gitu ya. Harusnya brand-brand itu bisa menggunakan ini mekanisme klik mouse 3 atau scroll wheel click gitu ya. Scroll wheel click harusnya bisa seperti ini, karena tidak mahal juga ya untuk ini ya. Mekanisme seperti ini tidak mahal ya. Mouse-nya ini 50.000 ya, harusnya bisa lah gitu ya. Kalau ini tambah 50.000 untuk mendapatkan ini, saya pasti bakal beli gitu lah ya, karena ini enak untuk main Dota. Oke, semoga video ini menghibur dan sedikit menginformasi. Seperti biasa, GKSTD out.